Jadi kita mau ke suatu perusahaan, yaitu perusahaannya tuh berbasis translator. Jadi ikutin aku ya. Oke, selamat sore. Kali ini saya sudah mendatangi kantor Jogja Translator untuk mewawancarai bagaimana perkembangan teknologi ada yang di kantor ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko Diprastya. Saya ditemani dengan teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Norin Aliasa Putri. Dan saya di sini juga tidak sendirian. Ada juga CEO dari kantor Jogja Translator. Baik Pak, bisa perkenalkan diri? Ya, selamat sore. Nama saya Taufik Hidayat, bisa dipanggil Pak Taufik atau Pak Dayat. Di sini kita langsung mulai ke pembahasannya aja biar tidak terlalu lama juga. Gini Pak, bagaimana sejarah dari Jogja Translator ini awal mula dari kantor ini dibangun? Ya, jadi kita berangkat dari misi atau sebuah niatan pelayanan. Jadi kita melihat Jogja sebagai etalase dari pendidikan yang ada di Indonesia. Tentunya sangat banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jogja dari seluruh Indonesia yang mereka notabene selain melanjutkan studi di Jogja, itu kebanyakan dari mereka juga biasanya berkarir pendidikan di luar negeri, entah itu untuk bekerja ataupun untuk melanjutkan studi. Nah, dalam prosesnya untuk melanjutkan studi tersebut membutuhkan administrasi berupa persiapan dokumen-dokumen yang ada di dalamnya. Nah, waktu itu sangat minim sekali lembaga-lembaga yang menyediakan jasa itu, Mas. Jadi berangkat dari sana, kami berinisiatif mendirikan usaha atau bisnis terjemahan, legalisasi dan visa ini yang bernama Jogja Translator dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada teman-teman yang ingin ke luar negeri, seperti itu. Oh, jadi tujuan dari perusahaan ini memberikan pelayanan jasa ya Pak? Ya, benar sekali. Memberikan pelayanan jasa kepada mahasiswa-mahasiswa yang ingin berangkat ke luar negeri? Iya. Oh, Seperti itu. Jadi sebenarnya customer segmen kita selain mahasiswa itu juga ada perusahaan ya. Jadi kita menyasar 3. Yang pertama itu dari unsur pemerintah atau government. Yang kedua itu dari unsur akademisi atau kampus-kampus ya, termasuk mahasiswa di dalamnya dan sekolah-sekolah yang ada di DIY, Jateng DIY terutama ya. Dan kita juga sebenarnya melayani secara nasional ya, dari seluruh Indonesia. Bahkan yang terbaru kita juga sudah melayani internasional juga. Jadi beberapa teman-teman yang domisili saat ini lagi di luar juga biasanya kita melayani proses pelayanan baik itu jasa proofreading, terjemahan, legalisasi visa, dan pengurusan paspor dan sebagainya. Biasanya lewat apa? Lewat via WhatsApp atau lewat via apa? Ya, biasanya kita di sini menyediakan beberapa hal pelayanan. Yang pertama melalui media sosial WhatsApp, terus yang kedua juga kadang ada beberapa yang kita melalui media sosial seperti Instagram, Facebook. Ada juga yang biasanya via message melalui Gmail dan sebagainya. kalau untuk teknologi sendiri dari awal dibentuk perusahaan ini sampai sekarang itu berbeda atau tetap sama Pak? Ya, berbeda Mas. Karena dulu awal mendirikannya kita itu awal-awal ya konvensional seperti itu ya. Konvensional di sini ya. Karena dulu awal merintis kita masih awal-awal ya adanya WhatsApp ya, belum terlalu booming gitu. Ya, nah, jadi kita masih juga mengandalkan penyebaran pamflet-pamflet secara manual, Mbak. Oh, jadi via brosur ya, gitu. brosur-brosur itu kita sebar di jalan, kita sebar di kampus-kampus ya. Kalau mungkin teman-teman mahasiswa biasa ngelihat pulang kuliah atau apa di motornya udah ada selipan brosur, nah itu biasanya kadang kita juga konvensional seperti itu Mas. Jadi tapi seiring berjalannya waktu teknologi terus berkembang,
Maka kita mengembangkan beberapa teknologi kita yang awalnya mungkin hanya media sosial saja, kita mencoba beralih juga ke website gitu ya. Dan juga yang semula juga websitenya itu hanya statis dan sebagainya, kita coba kembangkan lagi gimana website itu juga bisa bersahabat juga bisa diakses dari media handphone dan sebagainya. Seperti itu. Baik. Kalau misalkan di tahun sekarang perkembangan teknologi itu semakin pesat ya Pak ya. Kalau untuk marketingnya sendiri, yang dulunya kan menyebar brosur ke beberapa mahasiswa di jalan-jalan atau gimana. Ya. Kalau yang untuk di tahun-tahun sekarang itu biasanya sudah menggunakan digital marketing belum Pak? Iya. Lambat laun memang perkembangan digitalisasi ini tidak bisa diprediksi ya. Iya. Yang mana dulu saya juga masih ada di zaman era pakai Nokia, Mbak. Iya, Itu pakai masih SMS iya, ya. Kita mau PDKT itu masih SMS-an, Mbak, gitu zaman dulu. Nah, Masih. kalau sekarang itu kita udah mulai merambah ke dunia digital yang luar biasa, bahkan apalagi kita di pandemi kemarin seperti itu ya, Mas. Jadi mau nggak mau memang dunia digital ini membuat kita untuk senantiasa berubah, Mas, setiap saatnya. Nah, untuk saat ini kita sudah memanfaatkan digital marketing, kita memakai Google Ad, Instagram Ad, FB Ad dan sebagainya. Bahkan kita juga kadang sesekali itu memakai vendor selebgram. Oh iya, kayak buat untuk mendukung itu. endorse. Ya, seperti itu. Berarti dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat cukup pesat di era tahun sekarang itu juga bisa menambah banyak masyarakat besar itu tahu bahwa ada Jogja Translator dengan tujuan pelayanan jasa terhadap seperti kayak menerjemahkan atau melegalisasi dokumen-dokumen seperti itu. Ya, kalau dulu Mas dan Mbak, jadi mungkin saya dulu butuh banyak tenaga marketing untuk keliling ke kampus-kampus gitu ya, dan mana itu juga kita butuh costly yang sangat besar. Namun di era digital yang seperti sekarang itu kebetulan pertama kami sangat terbantukan ya dengan digital seperti sekarang. Betul. Kalau dulu masih butuh banyak orang, nah sekarang cukup satu orang yang menangani FB Ad, satu orang menangani Google Ad kami, dan satu orang juga menangani Instagram Ad-nya dan seperti itu. Jadi menurut kami sangat membantu sekali. Oh, tapi di sisi lain ada nggak Pak dampak negatif dari penggunaan digital marketing terhadap perusahaan? Ya, jadi kebetulan kita ini perusahaan jasa ya, Mbak ya. Jadi selain dampak positif seperti tadi, dampak negatif juga banyak. Salah satunya itu adalah proses ATM. Tahu ATM? Iya. Apa? Tarik. Bukan. Oh, bukan, beda lagi ya. Oh, Itu beda, ATM guys. yang lain ya. Jadi ATM itu amati, tiru, modifikasi. Oh. Jadi bisnis jasa itu sangat gampang sekali Diplagiasi. diduplikat lah bahasa Oh, kita. iya. Makanya saya bilang orang itu akan sering mengamati bisnis kita, teknologinya dan modifikasi. Tiru, iya, amati, plagiasi. tiru, modifikasi. Jadi itu Mas, dampak negatifnya itu gampang ditiru gitu. Maka salah satu langkah kita itu ya gimana kita bisa mengubah strategi dalam dunia digital seperti sekarang gitu. Salah satunya juga sebenarnya kita mau mencoba membuat terobosan yaitu melalui aplikasi. Kita mau masuk ke aplikasi karena juga cabang kita kan sebenarnya kita berjejaring juga. Selain di Jogja itu kita ada di 5 titik se-Indonesia, ada di Bali, ada di Malang, Surabaya, Jakarta, sama terakhir itu di Batam. Jadi di 5 titik ya. Jadi sama kita jadi 6. Nah, kita sebenarnya berencana juga untuk membuat aplikasi yang mana memudahkan beberapa klien itu ya, supaya tidak melalui WhatsApp, tidak melalui web dan sebagainya, tapi langsung melalui aplikasi tersebut. Cuman balik lagi, kenapa melalui aplikasi ini kita sudah niatkan juga sejak 2 tahun lalu gitu. Tapi kekhawatiran kami adalah karena kami bisnis jasa, yang mana itu juga ada hubungannya dengan hukum, stempel dan sebagainya. Kelemahannya itu data itu bocor dan akan ditiru. Database-nya Ya, itu yang kekhawatiran kita. Itu salah satu dampak negatifnya, Mas. Jadi dengan ada digital marketing, memasarkan usaha bisnis ini di dunia di era digital, berarti banyak ada pesaing-pesaing yang meniru usaha seperti ini. Ya, benar sekali Mas. Jadi bahkan beberapa saya katakan kompetitor lah ya. Iya, kompetitor Kompetitor kami itu banyak meniru strategi kami.
Bahkan ya kan sekarang gampang sekali gitu ya, kita searching aja Jogja Translator atau apalah X Translator dan sebagainya. Nah, mereka biasanya setiap saat tuh rutin tuh tiap bulan ngamatin kira-kira apa nih yang baru nih. Nah, dulu ketika yang lain itu masih memakai Facebook secara konvensional, kami sudah mulai pakai Instagram. Kita larinya ke Instagram. Ketika kami sudah mulai memakai Google Ads, nah yang lain tuh masih mau baru di Instagram gitu. Jadi saat ini kompetitor kami sudah mulai juga merambah ke strategi memakai Google Ads dan sebagainya seperti itu. Jadi banyak juga sudah yang memakai strategi-strategi seperti itu Pak ya. Ya, benar. Mbak, ada yang mau ditanyakan Mbak? Kira-kira mau ditingkatkan lagi nggak? Masih dalam hal pemasarannya mau gimana lagi gitu? Ya, benar sekali Mbak. Jadi karena kita memang ada niatan untuk scale up lagi ya terkait dalam hal pemasaran ini. Pertama kita ingin mencoba memaksimalkan strategi digital marketing dalam hal Google Ads tadi. Kalau misalnya kita sebulan tuh sekian, nah kita ingin mencoba di tahun 2023 ini meng-up dalam hal budgetingnya dan sebagainya gitu ya. Dan termasuk juga strategi-strategi yang mungkin belum kita coba itu adalah melalui media YouTube. Oh iya. Ya, jadi sejauh ini di antara berbagai media itu sudah kami ini semua sasar semua melalui call marketing, WA Blast, WA marketing ya. Terus juga Instagram marketing, FB marketing dan sebagainya. Nah, yang belum kita ini itu adalah YouTube. Beberapa kali kita pernah juga di ini ya kerjasama dengan beberapa mitra, salah satu selebgram nasional juga gitu ya. Cuman memang kami melihatnya karena sasarannya itu memang orang yang benar-benar butuh untuk administrasi atau sesuatu yang berhubungan dengan luar negeri, maka itu masih belum maksimal. Makanya di tahun 2023 ini coba kita ingin memaksimalkan lagi peluang di ranah tersebut. Oh, di ranah YouTube ya jadi. Ya. Kalau di YouTube, kalau di Instagram kan dengan kayak promosi-promosi. Nah, kalau di YouTube sendiri gimana Pak? Ya, strategi yang ingin kami guide adalah kita mau bekerja sama dengan beberapa YouTuber yang memang sesuai dengan segmen kita. Nah, mohon maaf tanda kutip kita pernah kerjasama kayak dengan Naki itu. YouTube. Boleh, benar. Mau di Dengan Ayunda. Vicky Naki, mau di Ayunda, terus Tasya Kamila ya yang belum beasiswa dan sebagainya. Jadi kita mau mencoba di tahun 2023 ini dalam hal teknologi untuk arah ke sananya. Baik. Saya juga pernah sempat ini kan Pak, searching di Instagram. Itu sempat juga saya lihat Jogja Translator kayak kolaborasi dengan LPDP ya Pak. Iya. LPDP kan lembaga beasiswa. Ya, benar. Berarti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Oh iya. Ya, jadi sebenarnya di dalam hal mitra gitu ya, strategi marketing yang lain. Jadi selain bahasa kita itu ada serangan darat, ada serangan udara. Oh, ya. Kalau teman-teman di kuliah digital mungkin paham gitu ya, Iya, pengibaratan dosen gitu. Selain serangan udara tadi, serangan udara itu ya seperti tadi ya, menggait melalui media sosial, melalui selebgram dan sebagainya. Nah, kita juga tidak meninggalkan serangan daratnya. Nah, serangan darat di sini ya mungkin juga termasuk promosi-promosi, termasuk juga kerjasama dengan beberapa lembaga tadi. Ya. Jadi selain dengan LPDP, kita juga kerjasama juga dengan beberapa kampus, dengan lembaga bimbel bahasa ya, bahasa Inggris dan sebagainya. Dan satu mungkin yang perlu digarisbawahi bahwasanya kami ini adalah lembaga penyedia jasa terjemahan, tidak hanya bahasa Inggris Mbak. Oh. Jadi kita ada 8 bahasa terjemahan yang tersumpah. Nah, apa saja itu ada bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Korea mungkin kalau ada yang mau ke Korea sana mbaknya gitu ya. Terus bahasa Jepang, bahasa Mandarin, terus bahasa Jerman, Spanyol dan Spanyol. Nah, selain 8 bahasa itu, apa bedanya bahasa yang disumpah sama yang tidak tersumpah? Kalau bahasa yang disumpah itu adalah bahasa yang mana kita itu bisa menerjemahkan dokumen, yang dokumen tersebut nantinya akan ada stempel dari penerjemah yang sudah disumpah. Artinya dokumen tersebut sudah diterjemahkan sesuai dengan dokumen aslinya dan bisa digunakan di luar negeri. Jadi contoh-contoh dokumennya misalnya seperti akte kelahiran, kartu keluarga,
ijazah, transkrip nilai dan sebagainya. Kalau berarti kalau belum yang tersumpah itu belum dapat stempel. Ya, kalau yang disebut nggak tersumpah itu ya belum ada stempelnya. Artinya kalau teman-teman misalnya mau kuliah ke Korea gitu atau ke Thailand atau ke Eropa gitu ya, terus ijazahnya itu diterjemahin sendiri misalnya, gampang ya, misalnya dia jago bahasa Inggris, nah, tapi nyampe sana itu ijazah itu nggak bisa dipakai tuh karena belum distempel oleh lembaga penerjemah tersumpah. Nah, salah satunya kami ya, Jogja Translator ini menerjemahkan beberapa bahasa seperti tadi, dan kita punya legalitas di sana gitu, Mbak. Ada nggak Pak, misal perusahaan Jogja Translator itu berkolaborasi dengan juga beberapa kantor notaris, itu ada kemungkinan nggak Pak bisa berkolaborasi? Ya, jadi karena kita kan lembaga legalitas ya yang memberikan semacam ya izin gitu ya untuk dokumen itu bisa sana. Salah satu mitra kami, salah satunya notaris. Karena beberapa dokumen-dokumen yang selain dokumen-dokumen mahasiswa ataupun dokumen akademik itu, ada juga dokumen-dokumen bisnis. Bahkan kalau kita juga seringkali juga mendapat klien itu, misalnya klien luar negeri dan sebagainya yang misalnya melakukan proses jual beli di mana MOU-nya itu harus diterjemahkan oleh lembaga independen ya, penerjemah resmi tersumpah seperti kami. Jadi notaris-notaris itu kita kerjasama seperti itu. Jadi nggak sembarangan gitu ya Pak? Ya benar Mbak. Kalau untuk tadi kan balik lagi ke yang ingin menggait strategi di bidang YouTuber, itu berarti sejenis membuat beberapa konten-konten atau cuma sekedar poster yang di post gitu, atau bikin short movie gimana gitu, atau bagaimana Pak? Berarti membutuhkan tenaga desain grafis yang ya, rencana kami di tahun 2023 tadi ini seperti yang kami sampaikan di awal Mas ya Mbak ya, bahwasanya semua digitalisasi sudah kami lakukan, namun yang belum maksimal di YouTube. Nah, kenapa 2023 ini kami mencoba merana karena YouTube, dan kemungkinan apa aja yang kita inginkan. Pertama, kolaborasi dengan selebgram ataupun YouTuber ya, yang mana nantinya berarti yang berperan di sana, kalau selama ini mungkin kami iklan dengan FB ad, IG ad itu kebanyakan konten-konten singkat atau bahkan mungkin hanya sebatas desain gambar, poster. Nah, kalau sekarang kami mencoba ke ranah video. Terus yang kedua melalui strategi ya promosi tadi Mas. Promosi jadi kita mau menggait beberapa mitra ya, beberapa vendor juga supaya kerjasama dengan kita dalam hal pembuatan konten dan sebagainya. Seperti itu. Berarti sudah termasuk cukup efisien ya, dari yang Facebook Ads, IG Ads, sudah termasuk efisien juga dalam memasarkan poster. Ya, sejauh ini sih sesuai dengan target kita ya, customer segmen kita, FB, IG dan juga Google ya, itu kami rasa sudah maksimal, dan kami ingin mencoba ranah baru, yaitu pertama YouTube, yang kedua nantinya aplikasi itu. Meskipun aplikasi ini masih kita pertimbangkan. Kenapa? Ya tadi karena ini dokumennya ini, jadi kami aplikasi ini memang sangat mendukung, tapi resikonya besar. Kebocoran data itu dokumen yang kami akan upload dan simpan di sana di cloud computingnya itu adalah dokumen-dokumen resmi orang yang statusnya itu privacy. Dan bahkan mungkin kompetitor kita juga mungkin berpikir ke sana, karena kalau mungkin Mas Mbak cek lembaga penerjemah belum ada juga yang mencoba ke ranah aplikasi. Tapi mungkin dengan adanya aplikasi kan lebih fleksibel orang Pak ya. Benar. Lebih fleksibel, lebih gampang lagi kan ya. Tidak usah mencari WhatsApp inilah, cukup di aplikasi sudah bisa dengan mengupload di aplikasi. Benar. Bahkan kami itu mencoba, sebelum kami membuat aplikasi sendiri, kita mencoba itu promo di marketplace Mas. Jadi ya tanpa menyebut ya, ada 5 marketplace yang kita sampai ini kan ya, taruh di sana Mbak. Memang ada 1 sampai rate-nya dalam sebulan itu 1 sampai 5 orang gitu ya, 5 orang yang menghubungi kami ingin menerjemahkan dokumen dan sebagainya via marketplace. Tapi ujung-ujungnya balik lagi, nggak berani orang tersebut ngupload dokumennya di marketplace tersebut. Karena kan dokumen privasi. Nah, tetap mereka minta nomor WhatsApp dan sebagainya atau email, mereka akan kirim ke sana. Karena kekhawatiran itu tadi. Karena ini dokumen
kalau sudah ada legalitasnya, udah kami stempel, soft file-nya itu sangat privasi, dan kami, salah satu jargon kami menjaga kerahasiaan dokumen klien. Kesimpulannya hari ini buat pesan-pesannya, semisal mau promosi di sini gitu loh, maksudnya menawarkan jasa di vlog podcast kami gitu Pak, bisa? Oh iya, siap, bisa. Tentu Mbak, jadi memang kami sangat mencari ya vendor-vendor, terutama teman-teman nih mahasiswa-mahasiswa yang rata-rata kalau mahasiswa yang angkatan sekarang itu kan Gen Z ya. Iya, benar. Yang artinya kebetulan saya dan teman-teman di kantor ini rata-rata masih milenial, dan yang artinya masih ada di bawahnya lagi. Bahkan kami tuh ke depan juga di tahun ini ada rencana juga mau merekrut juga tim juga yang statusnya gennya ya gen Z. Gen Z, masih muda-muda gitu ya Pak. Benar, ya. karena Ya. kan berpikir depoknya seperti itu. Bahkan ini satu lagi, kami juga ini cuman itu tadi ya, kalau 2003 nih kami sudah mencoba mau ke mana namanya, ke YouTube. Nah, tapi ada juga tuh ide dari tim kami mau mencoba di ranah TikTok juga. Kan sudah ada TikTok. Iya, TikTok benar. Ads juga sudah ada Ya, ya sekarang. TikTok Ads sudah ada juga. Lebih jangkauannya juga lebih luas lagi. Ya, kan, benar. Ya, apalagi para anak-anak milenial kan lebih ke TikTok sekarang dibanding daripada Instagram. Ya, benar. Ya. Jadi dua aplikasi itu Mbak yang nantinya kita akan. Jadi kami butuh ya dari teman-teman ini barangkali nanti Siapa yang para minat ya, artis, boleh. apa istilah artis dalam kalau ini kan ada selebgram, kita ada YouTuber. Kalau TikTok apa? Admin. TikTokers. Oh, Enggak. Iya, TikTokers. TikTokers. Iya. Oh iya. Saya butuh itu. Oh, iya, baik. Jadi semisal mau gabung di sini juga bisa gitu. Bisa, Mbak. Ya, oke guys. Sekian. Terima kasih Bapak atas Sama-sama, penjelasannya. Mbak. Dan kami undur diri. Dadah. Dadah Pras. Dah.